Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Yang menjadi spekulasi di masyarakat terkait dengan ijazah palsu Pak Jokowi, dugaan yang dituduhkan dari Pak Bambang Trimulyono kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan tidak hanya Pak Bambang, bahkan Dr. Tifa mengatakan apakah ini ijazah asli atau tidak, tunjukkan, kata Dr. Tifa. Dan bahkan ada media populis yang mengatakan Dr. Tifa bongkar skenario ijazah palsu Jokowi. Benarkah seperti itu? Tetapi setelah saya cari tidak seperti itu redaksinya, begitu kan. Akhirnya saya di Twitter seperti ini. Ini yang di Twitter Dr. Tifa, saya cari di berbagai Twitter, memang santer mengkritik Pak Jokowi begitu. Dan ini yang terakhir ini ya sudah clear, foto sudah hilang semua, nggak akan saya tagih lagi. Sekarang saya mau urus banyak kasus kesehatan meninggal mendadak, orang dewasa gagal jantung, anak gagal ginjal. Semua tidak misterius, ada penjelasannya. Enggak seperti foto yang hilang misterius. Ini case foto kloset ini. Saya lihat foto-foto waktu wisuda, ada yang foto waktu mapala, mahasiswa pecinta alam. Saya sendiri fotonya sudah hilang, tapi ternyata kawan-kawan masih simpan semua komplit tambahnya. Dan bahkan tidak hanya itu begitu kan, bahkan foto di saya hilang. Masa sih foto sendiri waktu wisuda hilang juga? Oh clear, clear, karena sudah terang bagi saya saat menyebutkan jurusan teknologi kayu, ya tidak ada di kampus saya itu. Jadi teringat kata Bambang Tri yang kuliah dan di foto saat wisuda lain orangnya. Pak Bambang Tri lo jadikan sumber, keluarganya aja bilang kalau dia enggak punya rumah, kuliah enggak tamat, luntang lantung hidupnya, mana sekelas dokter aja juga percaya ngotot. Ini iki piye lur, ini waktu Dr. Tifa memberikan ini begitu kan. Ini ijazah Pak Jokowi tanda tangan Kapsek kok beda sama ijazah saya. Sebelum jadi Kapsek SMN Sukoharjo, Pak Sukijo adalah Kapsek SMN 6 Surakarta. NIP sama persis. Kalau memang benar itu palsu, malah petaka bagi dunia pendidikan. Ini yang kemarin yang di tweet ya. Jangan dengerin haters dok, tapi semangat kok bikin fitnah. Enak aja bacot ente, habis nuduh seenak-enak udelmu, setelah tak terbukti tinggal bilang case closet. Busuk hatimu, jahat bener jadi orang. Renungkanlah wahai perempuan berhati busuk. Sekarang Dr. Tifa dihujat habis-habisan bagi netizen. Nah ada yang ngamuk, Elingoi, ente masih yakin dengan nerima Jokowi ketemu dengan kawan-kawan seangkatan kuliah yang di-share di akun Presiden Jokowi. Ini Dr. Tifa terbukti cemarkan nama baik UGM, diancam 4 tahun penjara. Tolong dong, demi apapun tindak tegas orang-orang macam ini, tangkap dan penjarakan jika bisa. Membuat keonaran dengan hoax bikin masyarakat terpecah belah. Ini yang saya baca ini adalah pro dan kontra terhadap Dr. Tifa ya, yang kemudian yang mana Dr. Tifa ngotot sekali, tunjukkan ijazah Pak Jokowi, tunjukkan ijazah Jokowi. Akhirnya setelah teman-temannya bertemu dengan Pak Jokowi, akhirnya dia mulai percaya begitu kan. Dan bahkan fotonya ada yang dihapus juga. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali. Udah tua masih fokus ibadah aja bu, jangan suka nyebar fitnah. Dan banyak sekali begitu. Dan bahkan ini menjadi rekam jejak seseorang begitu kan. Ini ngumpulin teman salah, nggak ngumpulin ditanyain teman kuliah mana. Padahal doktif juga orang dulu. Nah iya, kemarin banyak komen masalah kuliah nggak ada temannya pada kemana nih, giliran temannya nongol salah lagi. Ini yang dihujat oleh Dr. Tifa. Tetapi Dr. Tifa mengatakan ini yang terbaru hari ini ada berita ini dari Warta Ekonomi. Selesai dengan tuduhan ijazah palsu Jokowi, Dr. Tifa bikin pengakuan, saya sama Anies temenan dari kecil. Wow, ini temannya Anies katanya. Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Dr. Tifa mengaku kenal serta merupakan teman masa kecil ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia menceritakan hal itu dalam tayangan podcast YouTube milik Refli Harun. Sebelumnya sosok Dr. Tifa belakangan menghebohkan media sosial karena menuding ijazah Jokowi palsu. Dan bahkan dalam podcast itu Dr. Tifa mengungkap sosok Anies sudah terlihat akan menjadi tokoh politik besar sejak kecil.
Anies dinilai sudah seperti seorang pemimpin dengan segudang prestasi dan akan berkumpul dengan orang yang setipe berprestasi dengannya. Berdasarkan penuturannya, kecerdasan utama Anies terlihat dari sosok yang mampu melakukan persuasi terhadap orang yang untuk mengikuti arahnya. Dr. Tifa juga menyebutkan bahwa kecerdasan Anies itu sudah ada dan diturunkan secara genetik dalam keluarganya. Kalau saya lihat di genetik, ya genetik itu sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah orang tuanya, dan bahkan dia juga berhasap bahwa berlebihan yang dimiliki seperti Anies dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah perkataan yang diceritakan oleh Dr. Tifa ya. Nah, saya ingin harapan sebenarnya orang yang memiliki kelebihan seperti Anies harus menggunakan itu untuk sebesar-besar kemanfaatan bagi manusia. Ini yang dilakukan Dr. Tifa begitu kan. Akhirnya Dr. Tifa sudah menyerah apa yang disampaikan selama ini oleh Pak Pantuni Mulyono, lebih percaya kepada Pak Jokowi hari ini karena teman-temannya sudah banyak yang ketemu dengan Pak Jokowi begitu kan. Tetapi tunggulah spekulasi lagi apakah Dr. Tifa teguh pendirian atau tidak begitu. Dan bahkan sebelumnya Dr. Tifa seperti ini begitu dari populis. Jokowi pamer wisuda setelah santer isu ijazah abal-abal. Dr. Tifa langsung nyaut, dengar baik-baik ini. Populis pegiat media sosial Dr. Tifa diangkat bicara setelah Presiden Joko Widodo memamerkan foto wisuda Universitas Gadjah Mada UGM. Foto itu diunggah tengah tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepada santer dibicarakan. Dr. Tifa adalah salah satu orang yang paling menyuarakan tudingan ijazah palsu tersebut. Dr. Tifa mengatakan dengan adanya unggahan Jokowi itu, maka tudingannya selama ini sudah selesai. Ia mengatakan dirinya tidak akan membahas hal ini lagi. Ya sudah clear, foto sudah hilang semua, nggak akan saya tagih lagi. Semua tidak misterius, ada penjelasannya. Enggak seperti foto yang hilang misterius. Cash foto kloset, ujar Dr. Tifa dikutip dari Twitternya. Adapun Presiden Jokowi mengunggah foto semasa wisunya di UGM. Dalam foto itu, Presiden Jokowi mengenang teman masa kuliahnya pada saat itu. Dan bahkan di antara teman-teman masa kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, kami berasal dari daerah yang berbeda-beda, kini masing-masing sudah meniti karir sendiri. Ada yang masuk perhutani, ada yang jadi dosen wira swasta dan sebagainya. Sebagai informasi melalui akun media sosial pribadinya, Dr. Tifa menuding bahwa Presiden Jokowi memakai ijazah palsu. Dr. Tifa pernah membahas soal ijazah palsu Jokowi dengan menyelidiki letak foto wisuda Jokowi dan membandingkan dengan wajah yang sekarang. Semoga Jokowi yang presiden tidak pernah mengakui ini sebagai foto wisudanya ya, papar Dr. Tifa, dikutip dari Twitter Dr. Tifa. Sebagai dokter yang lulus mata kuliah anatomi 15 SKS, pasti tahu hidung, bibir, dan gigi foto selebih kanan adalah milik dua orang yang berbeda. Lanjut, kalaupun Jokowi adalah lulusan asli UGM, pasti punya foto wisuda sendiri, sambungnya. Inilah komentar-komentar Dr. Tifa yang sudah sekarang tidak lagi membahas tentang ijazah Pak Jokowi begitu, karena dianggap sudah bisa dikatakan 75% percaya. Nah, apalagi Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli, itu semakin percaya begitu kan. Inilah yang kemudian mengapa sekarang itu ijazah Pak Jokowi menjadi spekulasi di masyarakat, menjadi hari ini ini salah, ini palsu dan sebagainya. Padahal Pak Jokowi sudah banyak ada teman-temannya Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi begitu kan. Dan satu yang ditunggu oleh publik yaitu terkait dengan ijazah Pak Jokowi yang asli, tunjukkan, kira-kira seperti itu minta netizen. Dan bahkan di persidangan tunggu 31 Oktober apakah benar-benar Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli atau tidak begitu. Dan bahkan tidak hanya itu, Dr. Tifa juga melakukan ini, memberikan penjelasan ini. Dr. Tifa ngaku teman masa kecil Anies Baswedan, kita sama-sama punya prestasi. Ya, ini sama-sama punya prestasi begitu. Bahkan banyak sekali yang mengomentari prestasi apa itu kira-kira. Kalau Anies Baswedan kan sudah jelas begitu, prestasinya sangat luar biasa sekali untuk membangun DKI Jakarta, kira-kira seperti itu. Nah, dalam ini dari Warta Ekonomi, dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, pegiat media sosial Dr. Tifa yang sempat menghebohkan karena menuding ijazah Presiden Joko Widodo adalah palsu dari Universitas UGM. Palsu mengatakan dirinya adalah teman masa kecil Anies Baswedan. Diungkapkannya selama podcast dari Refli Harun, dia mengatakan ada temannya Pak Anies Baswedan begitu. Dia ngaku temannya Anies Baswedan.
Saya rasa begini, apa yang menjadi spekulasi hari ini sebenarnya ya tidak jauh beda sebenarnya, dalam artian bahwa kalau menuding orang apakah ijazah palsu atau tidak, itu belum ada klarifikasi, tiba-tiba memunculkan spekulasi. Nah, ini yang menjadi kendala besar bagi bangsa kita begitu. Sama dengan apa yang dilakukan oleh para buzzer-buzzer hari ini begitu kan. Para buzzer-buzzer menilai kalau junjungannya salah itu dianggap benar. Kalau dianggap benar dipuji habis-habisan. Itulah konteks buzzer hari ini. Maka saya katakan dalam pribadi saya bahwa edukasi itu penting. Dalam artian bahwa kalau salah-salah, kalau benar-benar, begitu kan. Tetapi kalau dibandingkan seperti Anies Baswedan misalnya yang sering dihujat oleh orang, bahkan tidak hanya itu, Dr. Tifa juga pernah mengkritik Anies Baswedan begitu kan. Tetapi kritikan bagi Anies Baswedan tidak pengaruh sama sekali kepada Anies Baswedan, malah Anies Baswedan lebih semangat untuk berprestasi begitu. Tetapi kalau buzzer di luar sana ya sering seperti ini. Apakah Dr. Tifa dianggap sebagai buzzer? Ya publik bisa menilai sendiri begitu kan. Jadi artinya bahwa selama ini para buzzer-buzzer itu banyak melakukan hal seperti itu begitu. Tidak sesuai dengan realita. Dan inilah bisa dijelaskan. Biasanya menurut dia akan jelas terlihat dari masa kecil. Menurut dia, Anies memang kelihatan sebagai seorang leader. Dia punya prestasi, kemudian dia berkumpul dengan orang-orang yang setipe. Terus kemudian Dr. Tifa menceritakan bahwa ini berteman dengan Anies sejak kecil begitu kan. Walaupun kontroversi yang dibangun oleh Dr. Tifa hari ini banyak sekali begitu, terutama yang dengan ijazah Pak Jokowi palsu itu tadi begitu kan. Dan disinilah saya memberikan kesimpulan bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Pak Jokowi, semua publik ada yang percaya dan ada yang tidak. Dan bahkan 75% percaya, 25% masih belum percaya karena Pak Jokowi selama ini belum menunjukkan ijazah yang aslinya. Tetapi kita lihat tunggu tanggal 31 Oktober apakah Pak Jokowi menunjukkan ijazah asli atau tidak, atau publik sudah kembali kepada yang awal, tidak percaya lagi, kira-kira seperti itu. Jadi bagi kami adalah kalau sudah menunjukkan ijazah S1, SD, SMP, SMA dan bahkan ke perguruan tinggi, ada teman-temannya yang sudah seangkatan Pak Jokowi, mungkin publik sudah sebagian ada yang percaya dan ada yang tidak. Mungkin itu edukasi dari kami. Mungkin itu ya tonton terus channel Hodari Podcast saya ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua.